Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat luar biasa. Salam sukses untuk teman-teman semua dan alhamdulillah kita ketemu lagi di acara ngopi pagi pada hari ini ya. Ini antusiasnya luar biasa sekali nih rekan-rekan semua, teman-teman semua ya. Tapi alhamdulillah hari ini untuk sementara si Abad di ngopi pagi-pagi ini adalah yang paling ganteng. Eh, Kenapa yang paling ganteng? Karena memang di sini semuanya ibu-ibu kecuali si Abah sendiri ya. Keren, ternyata yang pemalas itu kebanyakan bapak-bapak. Dan ibu-ibu saya yakin ya, si Abah yakin nih. Ibu-ibu ini bangunnya mungkin dari setengah empat saya yakin. Kenapa bangun dari setengah empat? Ada yang dari kemarin udah, bah, pokoknya saya mau ikut ngopi pagi. Artinya teman-teman dipersiapkan ya. Bangun dari setengah empat, selesaikan dulu pekerjaan, dan luangkan waktu, pokoknya antara jam 6 sampai kita tidak lebih dari 1 jam ya. Paling lama kita 45 menit biasanya. Keren, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk lebih cepat lagi sukses nih teman-teman semua ya, ibu-ibu semua ya di bisnis ini. Saya percaya dan yakin bahwasannya ada juga di sini di yang daerahnya jauh-jauh, bahkan ada yang susah sinyal sebenarnya ya. Tapi teman-teman ibu-ibu semua bisa mau meluangkan waktu. Nah, kita mau ngapain nih? Pagi ini mau ngebahas apa nih ya? Kita ngebahas tentang kekuatan mental ya dari siapa ambil dari salah satu materi seminar di mana ini adalah yang dulu sering bawakan akan tetapi hari ini sudah lebih dari 3 tahun si Abah tidak pernah bawakan dan ini efektif banget sebenarnya. Jadi kuncinya adalah di sini. Kuncinya kalau teman-teman semua bisa ngebuka masalah eh, mindset dan teman-teman akan lebih cepat lagi nanti untuk menemukan teknik gitu ya. Eh, tapi nanti tidak tertutup kemungkinan kita nanti di belakang akan ada tanya jawab dan bisa ngebahas juga tentang yang namanya teknik ya. Teknik entah itu teknik rekrut, entah itu teknik jualan. Yang jelas apapun yang kita kejar di pagi hari ini di bisnis AWI ini pada saat ini apapun yang kita kejar, apapun yang kita lakukan adalah go Bangkok. Oke, kita bulan ini pembukaan trip Bangkok. Saya yakin di sini semuanya ibu-ibu semua bisa dapat trip Bangkok. Dan saya kebayang deh kehebohannya ibu-ibu semua ketika nanti mendapatkan trip Bangkok ya. Selfie-nya udah mengalahkan 3 kali lipat daripada bapak-bapak biasanya kalau ibu-ibu kan. Oke, kebayang dari Lampung Selatan Bu Suharsi dapat Bangkok. Lalu Bu Suharsi cerita ke tetangganya dan banyak mereka tidak percaya. Masa iya dia ke Bangkok gitu kan? Dan tahu-tahunya nanti Bu Suharsi di Bangkok belanja oleh-oleh banyak. Karena murah-murah kalau di Bangkok ya, bawa duit 2 juta aja udah dapat satu koper penuh gitu kan. Bawa oleh-oleh banyak, biasanya oleh-olehnya kan cuma gantungan kunci, sama permen-permen paling gitu kan, lalu dibagiin ke tetangga, heboh lah di sana. Bayangin itu ya, Bu Suharsi, keren ya. Oke, kita lanjut aja ke materi ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, tidak ada bapak-bapak ya. Biarkan bapak-bapak tertidur lelap dan kemungkinan bentar lagi pada nongol. Kita akan lanjut ke cerita ngopi pagi, cerita inti ya. Karena kalau ngopi pagi tanpa dibarengi dengan materi, kita ngobrolnya ngalur ngidul. Di manakah peta sukses? Layarnya udah nyambung ya, bisa kelihatan teman-teman? Ibu-ibu? Bisa ya? Oke. Sidoarjo aman, Sidoarjo?
Coba deh, siapa mau ngetes nih sama Mbak Nia. Mbak Nia ini keren, semangat. Kayaknya sekarang udah mau ngegas nih, karena Dede kecilnya udah mulai besar. Kalau kemarin kan Mbak Nia kan kehalang sedikit gerakannya karena ada bayi ya. Mudah-mudahan sekarang udah mulai on fire lagi. Bisa dibacakan apa ini materinya Mbak Nia? Bisa, Pak. Apa coba? Sukses failur. Pinter. Oke, berarti aman deh kalau gitu ya. Oke, barusan yang baru masuk nih, selamat datang Bu Rohani, Bu Hani ya. Bu Rohani dari Madiun. Bu Rohani ini sudah tupo ya teman-teman dari tanggal 1. Karena sekarang tanggal 1 itu sudah bisa menginput untuk tupo. Ya, jadi ada 2 panel penginputan yang bisa dikerjakan secara sekaligus. Jadi kalau sekarang tanggal 1 bisa penginputan untuk tupo di bulan berjalan. Sementara kalau mau ngejar omset di bulan kemarin masih bisa sampai tanggal 3 di menunya top up produk ya. Oke. Mindset semua tentang pola pikir. Semuanya adalah tentang pola pikir. Sekarang hari ini seberapa malas kita di bisnis ini juga ditentukan oleh pola pikir. Kenapa bapak-bapak hari ini belum ada yang nongol, belum ada yang bangun? Karena yang ada di pikiran mereka bangun itu setengah 6. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil terima yang baru masuk ya. Selamat datang yang baru masuk. Ada Teteh Aher ya. Dari Kamis. Ada juga siapa lagi? Nggak apa-apa. Sambil terima. Oke, dari Cikadu juga ya. Bapak-bapak habis ngeronda. Bisa juga bapak-bapak habis ngeronda, tapi tidak semua bapak-bapak ngeronda ya. Buktinya si Abah pun kalau ngeronda biasanya jadwal ngeronda malam 1 si Abah suka bayar. Bayar sama Pak RT untuk beli kopi untuk temen-temen. Jadi ada yang nyulurin ngerondanya. Oke, gak tahu kalau ngerondanya di kamar boleh ya. Oke. Nah, semuanya adalah tentang pola pikir. Lalu ada 18 perbedaan mindset atau pola pikir yang kaya dan yang miskin. Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi mau kaya mau miskin itu ditentukan oleh pola pikir, oleh mindset. Sekarang gini deh, sebelum kita menjadi kaya beneran, gitu kan, kita miliki dulu deh mental kayanya, gitu. Karena semuanya dari mental gitu. Orang kaya itu dimulai dari mental kaya dulu. Gitu. Kalau kita sudah dapat mentalnya, maka kita bisa kaya beneran, bisa sukses beneran. Karena di luar sana banyak sekali orang yang ini kaya tapi sebentar. Ada berita kan heboh tuh di televisi, ada berita heboh. Apa tuh beritanya? Satu kampung dapat dana dari pemerintah ganti untung dari pembelian lahan Pertamina. Oke. Mereka pada kaya semua tuh dalam waktu cepat. Mereka pada kaya semua dalam waktu cepat. Tapi kemarin beritanya heboh. Apa tuh beritanya yang heboh, Pak? Kemarin beritanya itu satu kampung tersebut sudah jadi penganggur sekarang, duitnya sudah habis katanya gitu kan. Mobilnya sudah pada dijual lagi gitu dan mereka bingung untuk mencari pekerjaan karena lahannya mereka mayoritas pertanian dijual ke Pertamina dan sekarang mereka tidak punya lagi pekerjaan katanya gitu. Itu yang kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena salah dari mindset, salah dari pola pikir. Jadi kebanyakan orang kaya di luar sana yang tidak punya pola pikir gitu kan mungkin ketika mendapatkan uang banyak itu mereka langsung dibelikan kepada barang-barang yang konsumtif, yang cepat habis, tidak dibelikan lagi kepada aset. Salah satunya. Makanya yuk kita perbaiki dulu mindset, perbaiki dulu pola pikir biar apa? Biar nanti teman-teman dengan modal kecil bisa semakin kaya. Oke, apa saja? Pertama adalah waktu. Bagi orang yang miskin,
bermental miskin. Waktu adalah uang. Ya, itulah ya. Makanya mereka terus mencari uang karena waktu adalah uang. Tapi bagi mereka si mental kaya, waktu adalah aset. Nah, beda kan? Kalau kita sudah menganggap waktu adalah aset, maka setiap waktu kita akan kita pergunakan untuk ngebangun aset. Apa itu aset kita yang kita miliki hari ini di bisnis ini? Asetnya adalah manusia. Artinya, ketika kita hari ini punya waktu, kita akan ketemu orang. Kita akan ajakin mereka untuk mendapatkan untung dari dengan bergabung di bisnis online HWI ini. Oke? Untuk yang kedua, mental miskin nih. Jadi hati-hati nih ya, mental miskin. Kalau mental miskin itu adalah biasanya mereka takut gagal. Ya, sehingga karena takut gagal, mereka tidak melangkah. Banyak nggak di luar sana hari ini yang takut gagal? Kalau mental kaya, takut miskin. Sehingga karena takut miskin, dia ambil risiko. Demi masa depan. Contoh gini deh, hari ini. Ada nggak di sini yang masih reguler? Mudah-mudahan ya. Kalau ada yang masih reguler, oke. Ini ada yang masuk nih. Bu Minda, selamat datang dari Brebes ya. Udah sembuh ya sakitnya mudah-mudahan ya Bu. Kalau sakit bawah minda itu harus hindari makan-makan pedas. Total berhenti kalau menurut saran si Abah. Banyakin minum haba olive sama CMP insya Allah jadi wasilah untuk penyembuhan. Oke ya, jadi takut gagal. Jadi contoh gini, ketika kita mendapatkan informasi peluang ini, misalnya ibu-ibu gini, banyak teman-teman kita yang gini, saya nyoba dulu deh, gitu kan. Saya ambil yang reguler misalnya. Kenapa? Karena sebenarnya uang ada. Uang 2 jutaan misalnya ada. Teman-teman pegang misalnya. Tapi dia bilang gitu, saya nyoba dulu deh. Karena takut gagal. Karena saya sudah beberapa kali ikut dan lihat tetangga jalanin bisnis ini tidak berhasil. Ada perasaan takut gagal. Wajar, wajar. Tapi itulah beberapa contoh pola pikir atau mental yang tidak boleh kita eh, pelihara. Ya, kalau si Abah dulu ketika dapat peluang ini di kondisi yang nggak punya duit, tapi memang kita sudah terbiasa dengan ambil resiko. Ketika dapat peluang ini, informasi peluang ini, saya waktu itu nggak ada duit. Saya ini gimana caranya saya supaya bisa mendapatkan membeli paket TMS secepatnya waktu itu 3 juta paket TMS-nya. Saya nggak ada duit, lalu saya mencari bagaimana saya lakukan segala cara. Sehingga saya dapat. Saya ambil resiko, resikonya paling-paling juga produk gak laku, saya konsumsi, saya makan dan sehat. Tapi waktu itu, alhamdulillah terjual semuanya. Itu contoh gitu kan. Banyak orang mental miskin yang dia tidak mau melangkah. Contoh misalnya gini mereka. Saya mau prospek tapi takutnya ditolak gitu kan. Ada nggak di perasaan teman-teman seperti itu? Kalau teman-teman memiliki perasaan seperti itu, takut ditolak, saya mau prospek tapi takut ditolak segala macam gitu kan. Saya mau jualan tapi takut ditolak, itu adalah contoh-contoh mental miskin. Ya. Tapi justru teman-teman harus memiliki pemikiran, saya harus action, saya harus kerjakan, saya harus gila-gilaan. Kenapa? Karena saya takut ketidakpunyaan kita hari ini, kemiskinan kita hari ini ditularkan nanti kepada turunan, kepada anak cucu. Jangan sampai itu terjadi. Sehingga kita fight, kita kerjakan, gaspol. Oke ya. Selanjutnya adalah mimpi jangan ketinggian. Nanti kalau jatuh sakit. Itulah adalah contoh salah satu pemikiran-pemikiran mental miskin. Apakah ada nanti di lingkungannya teman-teman ketika teman-teman menceritakan bahwa kita akan misalnya nih Bu Harsi nih cerita nih sama keluarganya, saya lagi kejar Bangkok, saya akan dapat trip Bangkok nanti jalan-jalan ke luar negeri. Pasti ada tetangganya yang bilang, karena pemikirannya belum nyampe. Bu, ibu kok ngayalnya tinggi banget gitu kan. Udah gak mungkin, kita mah udahlah di kampung aja udah enak gitu kan.
Jangan ketinggian lah kalau mimpi menghayal kok jauh-jauh banget. Pasti ada yang pemikiran seperti itu. Itulah contoh mental miskin. Tapi kalau orang yang kaya, mimpilah setinggi langit. Mimpilah setinggi langit. Paling tidak Anda menginjak bintang. Kejarlah impian yang tinggi dan kerjakan. Contoh setidak-tidaknya gini. Anda ngejar ingin punya mobil, gitu kan. Ingin punya mobil. Semangat, kejar, gaspol, impian, ceritakan, doakan terus. Setidak-tidaknya motor bisa dapat. Kan gitu. Mimpilah setinggi langit. Ibu cerita ingin ke Bangkok, gas, 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 gas. Bangkoknya tidak dapat. Tapi karena ibu bergerak, semangat, omset jadi naik. Ada duit. Akhirnya bisa deh ke Ancol misalnya mimpinya. Tapi kan daripada tetangga yang gak pernah punya impian gitu kan. Jakarta nggak dapat karena duit ibu-ibu dapat gede, ya mimpinya ke Ancol gitu kan. Gitu. Atau ke Bali gitu kan. Nggak masalah gitu kan. Nah, itulah salah satu contoh perbedaan. Jadi jangan dipelihara ya, teman-teman, kalau misalnya kita memiliki mental seperti itu. Yang keempat adalah saya lebih pilih bahagia daripada kaya. Gitu kan. Saya lebih pilih bahagia daripada kaya. Tapi orang kaya, mental kaya, saya memilih sukses dan bahagia. Oke, silakan ibu-ibu coba deh pikirkan. Mau pilih yang mana? Bener. Saya nggak apa-apa deh, nggak kaya juga. Yang penting bahagia. Ada nggak yang seperti itu yang masih memiliki pemikiran seperti itu? Ya, pemikiran seperti itu biasanya kalau menurut si Abah itu mereka-mereka yang apa ya, pemalas dan pecundang sebenarnya. Dan mereka ya pemalas lah gitu kan sebenarnya, pecundang gitu. Itu pret banget lah. Bahagia biarpun nggak kaya, yang penting bahagia. Pret nggak ada itu. Kenapa? Karena hari ini hampir semua kebahagiaan itu kalau teman-teman sukses, kalau teman-teman banyak uang. Ya, Abah pun melihat hari ini. Bahkan kalau kita nggak punya uang, nah, ini kalau sukses kan hubungannya dengan uang ya. Banyak uang secara duniawi nih ya kita ngomongin ya. Tapi yang jelas adalah kalau hari ini kita banyak uang, itu kemungkinan besar pasti bahagia. Kenapa? Karena dengan adanya uang, sakit bisa jadi sehat. Walaupun masalahnya adalah ya misalnya di rumah sakit berobat gitu kan. Tapi kalau banyak uang, teman-teman sakit, dirawatnya di kelasnya VIP yang enak gitu kan. Cepat sembuh, obatnya yang mahal, cepat sembuh. Itu kalau ada uang. Terus lagi, bisa mencukupi hampir semua kebutuhan itu hari ini dengan uang. Mau mengumrohkan keluarga. Kalau kalau misalnya teman-teman bisa mengumrohkan keluarga, bahagia nggak? Orang tua, misalnya orang tuanya teman-teman, orang tuanya ibu-ibu, diumrohkan. Karena ibu-ibu sukses banyak uang. Bahagia? Bahagia lah. Nah, gitu lah. Jadi, cara pemikiran yang salah jangan kita pelihara. Gitu. Dan faktanya hari ini, bahkan banyak sekali orang sehat hari ini sakit. Gara-gara apa? Gara-gara punya uang. Fakta hari ini, banyak orang yang sehat menjadi sakit karena mereka tidak sukses, karena mereka gak punya uang. Jadi, saya memilih sukses dan bahagia. Setuju? Saya akan memilih sukses dan bahagia daripada saya dalam keadaan miskin dan tidak bahagia gitu ya. Oke, jelas ya. Mungkin pemikiran ini ibu-ibu juga yuk terapkan pada diri kita nih, pada diri kita dan keluarga. Supaya apa? Keluarga juga ketularan. Untuk apa? Untuk kita lebih aktif, tidak bermalas-malasan. Oke, mental miskin bekerja 8 jam cukup sehari. Ya, ya gitu ya. Oke, bentar, ada yang masuk lagi. Kita tidak kunci ya. Ada yang masuk lagi. Bu Ira. Bu Ira dari Palembang, dari Pulau Rimau. Selamat datang ya, Bu Ira. Oke, kita lanjut ke materi, ke laptop. Nah, orang mental miskin bekerja 8 jam sehari cukup. Apakah hari ini kebanyakan? Yes. Teman-teman, hari ini kebanyakan kita sudah didoktrin dengan cukup kerja 8 jam. Sehingga
hari ini banyak orang yang mereka ada di eh, comfort zone, ya, ada di zona nyaman, ada di zona nyaman. Contoh kasus, mereka berangkat dari jam 8 misalnya, lalu pulang jam 4 sore. Setelah pulang jam 4 sore, mereka menghabiskan waktu dengan keluarga, misalnya ada yang main, ada yang nongkrong, sampai malam, malam-malamnya habis maghrib nonton sinetron segala macam gitu ya, sampai jam setengah 10 malam, lalu mereka tidur. Hari ini kebanyakan Indonesia punya, hari ini kebanyakan siklus waktunya dihabiskan dengan cara seperti itu. Hari ini kebanyakan. Mereka tidak pernah berpikir untuk membangun target segala macam, ya. Itulah sehingga hari ini, kenapa di negeri ini kebanyakan yang di bawah rata-rata. Karena mereka memiliki yang namanya pola waktu, pola kerja yang seperti itu. Ya. Akan tetapi kalau mereka orang-orang kaya berpikir, dan hari ini hampir semua orang-orang kaya yang ada di negeri ini, itu mereka selalu bekerja sampai targetnya tercapai. Nah, bekerja sampai targetnya tercapai, tidak mengingat lagi waktu. Walaupun dalam tanda kutip tentunya ibu-ibu harus juga, misalnya oke lah, saya hari ini akan kerjakan bisnis sawi. Tapi orang-orang yang mental kaya kan gini. Setelah mereka bekerja di pekerjaannya misalnya, hari ini ibu-ibu ada yang jadi karyawan atau bekerja di pekerjaannya. Nah, ibu-ibu masih ada waktu, lalu ibu-ibu gaspol untuk HWI. Kenapa? Karena saya punya target hari ini yang belum tercapai. Kerjakan terus. Nah, gitu sampai apa? Sampai targetnya tercapai. Kalau sudah target hariannya tercapai, hariannya tercapai, hariannya tercapai, maka penghasilan yang ini akan ditambah dengan penghasilan yang ini yang dari HWI. Itu contohnya ya. Jadi orang kaya bekerja sampai target tercapai, tapi orang-orang yang miskin mereka membatasi aktivitasnya dengan hanya bekerja 8 jam per hari dan mereka bilang sudah. Oke ya. Nah, kalau orang yang miskin itu biasanya pemikirannya ngalir aja lah gitu kan. Ngalir aja Pak. Orang yang miskin kan seperti itu. Tapi kalau orang yang kaya tidak demikian. Oke. Orang yang kaya adalah punya target jelas setiap bulan. Makanya di sini siapa? Kenapa selalu bawel? Ya. Kenapa sih Abah selalu bawel? Karena kalau kita mau sukses, ya kita harus memiliki yang namanya target yang jelas, aktivitas yang jelas. Kalau mau sukses, kalau Pak saya ngalir aja, oh hati-hati jebakan Batman itu. Kalau udah ada pemikiran ngalir aja, itu namanya comfort zone ya, zona nyaman itu. Dan kalau kita sudah ada di zona nyaman, hati-hati. Siapa katakan agak sulit suksesnya, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita udah punya target, contoh di sini nih. Oke, kita lanjut ke layar ini. Kita ke coret-coret. Yang ada pertanyaan siap-siap tulis ya. Nanti kita di ujung ada tanya jawab. Nah, kalau misalnya mereka yang ini ngalir aja, ngalir, ngalir aja ya, ngalir saja, ngalir saja lah Pak. Yang satu ngalir saja. Nah, kalau yang satunya lagi kita bikin punya target, target yang jelas. Nah, dengan cara bekerja, dengan cara main seperti ini, yang satu dia bilang apa ya saya mengalir aja deh. Yang penting asal jalan gitu kan, asal-asalan di sini. Saya jamin ketika ujung di sini akhir bulan maka dia tidak akan bisa menyelesaikan 200 poin pun tidak akan bisa mereka selesaikan.
Kan contoh kalau sekarang, kenapa sekarang hari ini banyak, coba deh dicek teman-teman dengan terutama yang sudah punya tim. Banyak nggak member-member yang bahkan tidak bisa tumpuk sama sekali? Banyak. Apakah mereka tidak punya waktu? Banyak waktu. Saking banyaknya waktu mereka banyak sekali menghabiskan waktunya untuk apa? Untuk hanya sekedar scroll-scroll sosmed, scroll-scroll Facebook, scroll-scroll TikTok. Saking mereka banyak waktu. Kenapa? Karena mereka di dalam pikirannya, saya ngalir aja Pak. Kan gitu. Tapi kalau mereka yang sudah punya target, makanya siapa sangat sekali mengharapkan teman-teman itu di awal bulan pada pasang target. Dan yang membuat targetnya jangan dibikin sama orang lain. Ya, ibu-ibu. Targetnya jangan dibikin sama orang lain. Tapi yang membuat target itu adalah kita sendiri. Ya, yang membuat target harus kita sendiri. Kalau targetnya dibikin sama orang lain, itu biasanya kita ada merasa tertekan gitu kan. Kita ada merasa tertekan. Kalau targetnya dibikin sama orang lain. Makanya tulis dong target kalau mau sukses gitu kan. Misalnya, Bah, bulan ini saya targetkan. Bulan ini saya targetkan, saya harus bisa, ya, jelek, oh, pakai ini aja deh. Misalnya bulan ini saya harus target, saya harus bisa 1.000 poin. Ya, 1.000 poin. Gitu. Kalau menurut kita di awal belum udah pasang target, bah, saya harus 1.000 poin nih, bah. Berarti kalau 1.000 poin, saya akan bagi 30, bah. Oke, bagi 30, misalnya 1.000 poin dibagi 30 nih. Bagi 30. Mana bagi? Bagi 30 nih. Artinya, bah, saya harus melakukan penjualan dalam satu harinya itu adalah 33 poin. Itu, ini namanya mental sukses, memiliki yang namanya target. Artinya, saya harus menyelesaikan 33 PV per hari. Oh, saya akan bagi dengan produk hebat. Misalnya, dibagi dengan produk 33 poin per hari apa saja. Misalnya, oh hanya dengan 3 box GKP kalau mau mainnya GKP. Wah, saya Vitamel. Kalau Vitamel satu box selesai. Saking semangat dan saking punya targetnya, teman-teman bergerak terus online dan offline. Kalau mau main offline, pelajari dengan serius semua sosmed. Bagaimana cara mempelajarinya? Hari ini akan ada banyak sekali. Yang penting kita niatnya kuat. Cara bermain Facebook, cara bermain apa? Mau di YouTube juga bisa jualan gitu kan. Mau di TikTok juga bisa jualan gitu kan. Nah, yang jadi masalah kadang kreativitas kita kurang. Apa kreativitas kita kurang? Kita hanya mengandelin informasi dari orang yang ngajak kita. Sementara bahkan orang yang ngajak kita dia belum memahami bagaimana cara teknik secara bermain Facebook dan lain-lain atau bermain dengan sosial media. Kenapa? Karena misalnya dia gaptek. Jangan hanya nunggu kepada orang yang ngajak kita dong. Karena kita harus memaklumi orang yang ngajak kita misalnya gaptek. Misalnya udah lebih tua misalnya. Dia nggak mahir dengan sosial media. Sementara kita lebih muda. Kita bisa ngotak-atik sosial media. Cari dong konsep pembelajaran yang lain. Seperti hari ini siapa contohnya? Contoh nih ya. Untuk timnya Pak Uya Anda harus bangga nih ya. Hari ini Pak Uya. Waktu itu kan Pak Uya gaptek. Beberapa kali si Abah nyaranin sama Pak Uya. Pak Uya, mainkan online dong. Pak Uya dengan PD-nya saya akan sekolah offline, Mbak. Karena teman saya banyak. Dan saya gaptek tidak mau saya di online katanya. Tapi setelah Pak Uya lebih sadar, akhirnya dia memilih, waduh, saya perlu online nih. Ini apa yang Pak Uya lakukan? Pak Uya cari konsep pembelajaran, cari cara-cara bermain, dia browsing-browsing, gitu kan. Akhirnya dia dapatkan mentor yang ada di iklan dari online itu, gitu kan. Walaupun di awal tentunya kalau sekarang kita lihat iklan, hampir semua iklan yang ada di Facebook segala macam gitu kan, yang mereka mengajarkan untuk pembelajaran online semuanya harus bayar. Dan pokoknya waktu itu investasinya berapa coba teman-teman? 5 juta dia bayar gitu kan.
untuk mempelajari itu semua. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Ilmunya bisa diterapkan kepada teman-temannya. Dan tim Oya, kita lihat hari ini penjualannya kencang-kencang banget gitu kan. Hanya bermain dengan Facebook padahal. Itu contoh kreativitas. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena memang kita harus memiliki yang namanya target. Saya harus 30 poin per hari. Saya kira sangat-sangat jarang teman-teman yang membuat penekanan pada diri kita. Kita harus membuat 30 poin misalnya per hari. Kita harus selesaikan 33 poin per hari. Kita harus selesaikan. Harus bahasanya. Ingat, orang kaya adalah dia akan bekerja sebelum targetnya tercapai. Kita akan lakukan terus, tekan terus sebelum apa? Targetnya tercapai. Tapi mental orang miskin, dia akan menentukan batas waktu. Saya udah kerja nih 8 jam. Terlepas target tercapai atau tidak tercapai, saya udah kerja 8 jam. Saya udah tinggal menikmati zona nyamannya. Nonton TV-nya, nonton sinetronnya, dan lain-lain. Menghabiskan waktu. Ingat, bukan itu. Tapi kita harus membuat penekanan. Kita harus menyelesaikan target. Oke, jelas ya, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, itulah adalah cara bagaimana kita membangun. Ya, tidak bisa ngalir saja. Tapi kita harus punya target yang jelas setiap bulan. Dan setiap bulan itu akan dimulai, akan sukses jika kita bisa menyelesaikan setiap hari. Ya, yuk, kita asik di sini sebenarnya kalau kita udah pasang target itu. Dan tinggal nanti kita akan berhadapi dengan tantangan-tantangannya. Oke, kita lanjut ke materi. Ini kita sudah jam 6 lebih 16, sudah setengah jam ya kita jalan, setengah jam. Kita bahas lagi deh, dikit lagi lah. Kita tidak akan bahas semuanya, mungkin untuk 18 perbedaan mindset ini akan kita bagi menjadi 3 kali pertemuan ya. 3 kali pertemuan, lumayan banyak juga. Oke. Selanjutnya adalah hidup untuk tidak kalah. Yang miskin itu. Ini adalah pemikiran zona-zona nyaman. Hidup untuk tidak kalah. Tapi orang kaya hidup untuk menang. Yuk, Bapak Ibu teman-teman milik ini. Orang kaya itu adalah hidup untuk menang. Saya harus menang, saya harus sukses. Jadi bahasanya kalau orang kaya itu adalah dia mengharuskan pada dirinya. Tapi kalau orang miskin biasanya ya saya mudah-mudahan berhasil gitu. Oke. Memang yang menentukan keberhasilan bukan kita. Tapi kita diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan secara maksimal. Orang miskin mentalnya ingin menjadi kaya. Beda ya. Kalau orang kaya adalah berkomitmen menjadi kaya. Beda nggak? Beda. Kalau ingin menjadi kaya, semua orang di luar sana, mereka ingin menjadi kaya. Ingin, tanya semua orang ya, tetangganya teman-teman semua. Pasti mereka ingin. Tapi kalau untuk orang kaya, mereka berkomitmen, saya harus kaya. Saya harus sukses. Saya harus dapat 1 juta bulan ini bonus. Saya harus dapat 1 juta bulan ini bonus. Orang miskin, saya ingin dapat 1 juta. Beda kan? Saya ingin dapat 1 juta. Tapi orang kaya, saya harus dapat 1 juta. Saya akan berkomitmen kerjakan. Gitu seperti itu ya. Beda-beda tipis, tapi pengaruhnya besar. Kalau orang miskin, fokus pada kesulitan. Nah, ini nih. Makanya kadang kalau ada banyak teman-teman member-member yang baru yang bertanya, begini. Siapa cuman sebentar lagi pertanyaan itu akan hilang. Gitu kan. Kalau dianya terus bergerak dan serius mau sukses. Sebentar lagi pertanyaan tersebut akan hilang. Oke. Fokus pada kesulitan. Karena ketika teman-teman memiliki sebuah keinginan yang kuat, ketika action akan ada mendapatkan hambatan dan tantangan. Terutama kesulitan. Pasti dapat itu. Tapi ingat ya, teman-teman, jangan kita fokus dengan kesulitannya. Kesulitan mesti ada. Dari offline, dari online gitu kan. Pasti ada itu. Jangan fokus dengan kesulitannya. Tapi fokus pada peluang dan mencari solusi jalan keluarnya. Tidak bisa input. Pak, saya di sini tidak bisa input.
nggak ada sinyal segala macam, kesulitan nggak? Kesulitan itu. Tapi ketika teman-teman memiliki pemikiran orang sukses, orang kaya, bahasa saya di sini susah sinyal. Nanti saya akan input, saya akan cari sinyal. Saya akan meluangkan waktu 1 jam untuk belajar gitu, untuk mencari sinyal. Contohnya, ya. Nah, di sini saya nggak bisa online, nggak ada sinyal. Waduh, gimana? Waduh, saya kan nggak bisa online. Jadi saya nggak bisa tutup poin. Alasannya karena saya nggak bisa online. Orang miskin. Orang kaya, bah di sini saya nggak bisa online. Jadi nggak mungkin saya paksakan untuk jual online. Dan saya akan mempelajari, saya akan paksakan saya untuk mencari cara bagaimana produk HWI saya bisa terjual secara offline. Artinya saya harus melengkapi bagaimana cara saya jualan offline. Itu kan beda ya, menyikapi kesulitan dengan peluang. Yang selanjutnya, ini nih, orang miskin iri pada orang yang lebih kaya. Ini hati-hati, ini penyakit hati ya. Kalau kita masih dalam hati kita merasa iri kepada orang yang lebih kaya ketika ada orang lain tetangga kita atau orang-orang lain pada sukses gitu kan. Kita iri, hati-hati. Ini penyakit hati harus dibuang. Tapi orang kaya kagum kepada orang yang lebih kaya. Kalau kita sudah mengagumi orang yang kaya, orang yang sukses, maka kita pasti akan mengikuti bagaimana cara dia menjadi kaya. Dan di Hawaii itu tepat. Ketika teman-teman hari ini mau sukses, lihat bagaimana orang sukses. Jangan hanya melihat bagaimana dia punya mobil, tidak. Tapi lihat bagaimana orang yang kaya bekerja. Dimulai dari cara pemikirannya. Makanya siapa senang banget ya kalau ketemu dengan Pak David. Pak David, saya suka perhatikan cara mikirnya gimana. Oh ternyata Pak David orangnya simpel banget mikirnya. Dan dia tidak pernah dia tidak pernah sama sekali membaca kesulitan. Gitu kan? Simpel banget. Oh jadi yang penting enggak harus gini, harus gini, harus gini, simpel banget gitu kan. Oh, ternyata Pak David seperti ini. Ya wis, saya tinggal mengikuti bagaimana Pak David berpikir. Orang miskin terjebak di zona nyaman yang belum nyaman. Yang tadi siapa sudah ceritakan. Hari ini kebanyakan dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, terjebak dengan zona nyaman yang padahal tidak nyaman. Contoh, teman-teman pulang kerja, misalnya gini, saya udah dapat penjualan misalnya hari ini 20 poin misalnya. Satu produk udah terjual nih. Nyantai aja lah karena waktu masih panjang gitu kan. Misalnya pagi-pagi jam 8 udah terjual nih. Satu blister Vitamel. Teman-teman, saya nyantai aja. Kan target udah tercapai. Seharusnya teman-teman mempersiapkan bagaimana kalau besok tidak tercapai. Artinya apa? Kita terus saja lakukan. Atau contoh kasus lain misalnya kehidupan dari kehidupan. Ya, zona nyaman. Hari ini dan memang banyak sekali orang-orang yang ada di zona nyaman yang bahkan mereka belum nyaman sebenarnya. Masih punya setoran ke bank, masih punya cicilan kendaraan, masih punya ngutang sama Bang Emok misalnya. Gitu kan. Tapi hari ini kita lihat di luar sana, mereka seolah tidak begitu mempedulikan ingin cepatnya melunasi utang-utangnya. Nonton, gitu kan? Main gitu kan. Masih kalau piknik itu hak setiap orang ya. Tapi siapa suka heran gitu kan. Dan siapa suka ya, saya nggak mau piknik main-main sebelum target saya tercapai kan gitu. Biasanya kalau siapa seperti itu. Seperti itulah. Jadi kita jangan sampai ada di zona nyaman yang padahal masih banyak utang. Padahal belum punya deposito gede gitu kan. Saatnya kita bangkit. Saatnya kita ubah pola pikir menjadi pola pikir orang kaya yaitu selalu perbesar wawasan sehingga jauh dari zona nyaman. Ketika teman-teman ada waktu luang, tidak lagi prospek, tidak lagi ada janjian, buatlah untuk belajar. Belajar sama orang sukses, telepon, atau ngobrol chatting, atau meeting, Zoom, atau misalnya teman-teman belajar dari video, belajar dari YouTube segala macam, bagaimana mereka-mereka sukses bekerja. Perbesar wawasan, tambah wawasan terus. Itulah cara berpikir orang kaya sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Tidak ada kenyamanan yang membuat itu kecelakaan padahal. Gitu kan? Yang miskin merasa sudah gimana nih? Tutup. Sudah merasa pandai tahu segalanya. Nih, ini hati-hati nih. 3S. Sok tahu, sok pintar, sok bisa. Ya. 3S ini adalah penyakit bahaya banget. Merasa sudah pandai, tahu segalanya.
Paling-paling juga yang ngopi pagi yang dibahas itu lagi si Abang. Itu hati-hati ya. Saya nggak mau lah. Paling juga si Abang ngebahas itu lagi. Udah bosen deh saya dengerin ceritanya si Abang. Sehingga tidak mau ikut ngopi pagi misalnya gitu kan. Dia tidak ingat kalau dia udah punya member. Bahkan banyak atau ada beberapa member di si Abang bertanya gini, "Bah, kok upline saya kalau di acara-acara seminar bukan hanya ngopi pagi, kalau di acara misalnya acara Zoom bareng Pak Michel atau acara seminar offline saya sponsornya nggak ada ya Pak." Banyak yang seperti itu. Jadi kalau hari ini teman-teman merasa diri sebagai upline, sebagai sponsor, udah punya member, keikutsertaan teman-teman aktif di pertemuan sebagai figur karena akan dilihat oleh member-membernya. Jangan merasa sudah pinter menganggap yang akan dibicarakan itu lagi sehingga teman-teman nggak mau datang, nggak mau ikut. Itu adalah contoh daripada mental yang membuat kita gagal atau mental miskin. Tapi orang kaya mental kaya adalah merasa terus harus belajar. Di atas langit masih ada langit, haus dengan ilmu. Bahkan siapa seringkali melihat contoh mereka-mereka yang sukses hari ini, para leader, ya para leader yang sukses. Kadang kita belajar dengan member. Member punya trik ini, member bisa mengatasi kesulitan ini. Kita belajar kan dari bagaimana dia mengatasi kesulitan. Jadi, kesimpulannya, orang yang punya mental miskin, merasa diri pintar, merasa diri bisa. Orang yang punya mental kaya, ingin selalu mau belajar. Oke, mungkin sampai di sini dulu materinya, teman-teman ya. Kenapa? Karena memang masih sangat banyak. Ada 18 perbedaan mindset orang kaya dengan orang miskin. Dan yang selanjutnya nanti akan dibahas di ngopi pagi 2 hari ke depan. Untuk selanjutnya, di sisa waktu kita masih memiliki waktu sekitar 15 menit ke depan untuk kita gunakan tanya jawab. Oke, kita kembali ke layar. Oh, ternyata banyak. Dari tadi sudah ada 20, sekarang tinggal 15 orang pemenangnya ternyata. Oke, dan di sini kayaknya ada Pak Lurah deh, pakai user anaknya ini. Betul nggak Pak Lurah? Ada bah dari tadi dari awal nggak masuk. Pak Lurah keren. Jadi tidak salah kalau siapa panggilnya Bapak Ibu, karena ada bapak-bapak dan sekarang siapa gantengnya berdua dengan Pak Lurah. Kalau tadi siapa ganteng sendirian. Betul nggak Pak Lurah? Iya, cuman kayaknya saya nggak sampai tuntas. Terima kasih atas ilmunya. Saya mau jemput mama saya. Nanti sore saya ke Ciamis ke dokter Denny. Sakit? Sakit apa tuh Pak? Oke, kayaknya sinyal deh. Akan saya bawa nanti ke rumah sakit. Saya jemput dulu gitu. Oke. Terus Sakit apa tuh kopi Pak nanti Lurah? saya bawain ketemu Ciamis bah. Pak Lurah? Pak Lurah? Oke, mungkin Pak Lurah sinyalnya kurang baik ya. Kita doakan kalau Yang maunya ya, kita mau doakan. jemput mama saya mau dibawa ke rumah sakit. Ke dokter nanti sore ya ke dokter Denny ke Ciamis karena kena gejala stroke. Sebelah tangannya juga mau saya detok pakai CMP mungkin nanti. Terus itu nanti kalau Abah yang kemarin butuh itu nanti Kak saya kontak di Ciamis ya, Bos. Sekalian ke Ciamis, Abah ke Ciamis aja nanti sore ya. Habis asar kayaknya. Siap Pak Lurah, siap. Nanti siapa insya Allah Ya. merapat, nanti Pak Lurah kontak-kontak aja ya. Oh, ya, ya siap. Saya pamit dulu ya semuanya. Mohon maaf Oke, ya. oke. Mudah-mudahan cepat sembuh ya mamanya ya. Amin, amin, amin. Oke, terima Oke. kasih. Amin. Waalaikumsalam. Oke. Oke, itu ya. Kita doakan Pak Lurah, orang tuanya cepat sembuh dari sakitnya dan terutama kita juga semuanya yang ada di sini, yang ada di room ini, kalau misalnya punya keluarga yang sakit, kita doakan semoga semuanya teman-teman keluarganya juga sembuh dan sehat seperti sedia kala. Silakan yang mau bertanya ini masih ada waktu 15 menit ke depan. Yang masih bingung-bingung silakan ceritakan di sini. Ya, seluruh penjuru Indonesia. Ayo, siapa yang mau bertanya? Bah, Sidoarjo, Bah. Woi, Sidoarjo.
emaknya Sidoarjo yang kemarin habis closing Bapak pejabat. Keren, Bu Dini. Cuman beliaunya rajin tugas-tugas ke kota-kota, maksudnya pindah kota-kota. Nah kemarin kan ketemu di Palangkah, Bah. Itu gini ceritanya, siapa mau tanya Bu Dini kemarin kan closing bapak-bapak. Kayaknya bapak-bapaknya dia tuh dinasnya di mana itu? Iya, Bah. Closing kemarin bapak-bapak, dia dinas di mana? Dinas di mana tuh? Yang kebetulan Sinyal. kemarin Sinyal, Bu Dini sinyal. tugas di daerah Sulawesi. Habis itu saya setelah seminar di Jogja, dia kontak lagi berada di Tasik gitu. Nah, jadi pindah ke lah kemarin saya tuh bikin profil, jangan dilihat apa yang kita punya sekarang, tapi untuk masa depan anak kita perlu istilahnya apa ya, ilmu dan harta yang bermanfaat gitu intinya. Terus beliaunya japri gitu loh, Pak. Komunikasi terjadi sampai ke herbal, dan itu pun saya tawarin untuk HWIC-nya itu untuk kondisi badannya yang sudah usia lanjut, dan mereka beliau setuju untuk ikutan. Gimana caranya Bu Dini, katanya gitu. Nah, kemarin juga saya insya Allah Pak nanti bisa ketemu di Tasik, saya gitu. Wah, ketemu orang Palangkah itu katanya gitu. Dan di sana pun ada orang-orang sukses. Kalau Bapak mau sukses untuk masa depan anak, saya bilang gitu. Dan terbukti, iya Bu, nanti saya kirim fotokopi KTP dan untuk produknya apa yang saya terima. Nah, di situ saya kirim gambar HWIC dan manfaatnya, dan akhirnya itu closing itu, Bah, kirim KTP itu dan datanya. Cuman gini, Bah, kendalanya setiap habis gomet itu kita semangat memang ya, tapi begitu kita ada yang mau masuk, nah itu agak blank lagi, Bah, untuk mengatasi seperti itu, Bah. Gimana? Padahal ada catatan gitu loh, maksud saya itu padahal ada catatan. Di situ masih ada kayak takut bicara, takut penyampaian gitu. Makanya doa saya itu, ya Allah, bimbing lisan saya untuk menghadapi orang-orang supaya beliau itu paham akan apa yang kita bicarakan gitu. Terima kasih, Bah. Oke. Siap. Keren. Cerita dan pertanyaan. Dua hal yang mungkin juga akan terjadi dengan teman-teman. Yang pertama, barusan Bu Dini dapat member yang jauh dan tidak pernah ketemu orang jauh itu mungkin ya. Dan dia nyangkutnya dari status WA. Ya, dia nyangkut dari status WA. Siapa dalam 2 hari ini ketemu dengan member yang dia ternyata banyak closing dari status WA. Jadi teman-teman, kalau hari ini di Facebooknya teman-teman belum begitu nyambung dari penjualan, boleh ambil inisiatif lain dengan cara memperbanyak orang nambah kontak di WA. Ya, caranya gimana, Bah? Ya, caranya harus sedikit lebih bawel. Contoh, kalau ada orang yang jualan, kita harus pura-pura tanya, mau beli dan lain-lain, biar nanti nomor kita di-save sama dia. Saya kemungkinan nanti kalau butuh lagi produk, mungkin biar saya tidak bingung, boleh ya Mbak save ya nomor saya. Bisa dengan cara seperti itu. Yang penting kita pura-pura tanya. Gitu. Ada teman si Abah juga yang kemarin gini triknya dia. Dia punya teman, bukan, dia mau kenalan dengan orang gitu kan. Tentunya kenalannya dengan orang ya, bukan dengan kucing. Dia mau kenalan dengan orang gitu. Nah, tapi dia bingung mau mulai dari mana. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol chatting di Facebook, dia itu adalah bos kayu. Nah, dia itu adalah bos kayu.
Lalu dia ambil inisiatifnya gini. Dia bilangnya gini, Pak Bos, gini, saya kebetulan banyak saudara yang dia punya perkebunan kayu arba di wilayah selatan, dia bilang gitu kan. Nah sekarang gini, ada nomor WA nggak Pak Bos? Kita saling save nomor WA. Jadi nanti kalau misalnya saya ada kayu, nanti saya bisa nanya ke Pak Bos. Dan Pak Bos boleh save nomor saya. Nah akhirnya dia saling save. Dari saling save itu, akhirnya dia beli Vitamel malah. Dari lihat status. Jadi jadi keren banget yang namanya status itu keren banget status WA. Kalau dulu kayak zaman BBM itu, ya, status WA keren. Sekarang akalin bagaimana teman-teman ngakalinnya supaya bisa setiap hari dapat minimal 5 kontak WA dan saling save. Ya tentunya dengan melakukan segala cara mau pura-pura belanja, mau pura segala macam. Yang penting ada komunikasi dengan orang-orang yang hari ini punya WA. Kalau kita ngomongin WA, ngomongin status WA, ngomongin kontak, itu hari ini bertebaran ada miliaran orang di online. Jadi tinggal kitanya maunya saja serius berkomunikasi. Ya. Yang kedua, jadi pengalaman yang pertama tadi Bu Dini bilang adalah dia dapat closingan member itu dari status WA dan tentunya ada komunikasi dulu. Tapi buat ibu-ibu ini khususnya karena di sini hari ini berarti di waktu sekarang siapa yang paling ganteng lagi ya? Karena memang Pak Lurah barusan kan udah keluar ya, baru tadi berdua nih yang paling ganteng sekarang siapa sendiri yang paling ganteng. Jadi buat ibu-ibu nih yang cantik-cantik semuanya nih harus tahan banting dengan celotehan-celotehan buaya darat. Oke, agak saklek ya. Karena memang ketika ibu-ibu hari ini lebih atraktif, lebih aktif berkomunikasi, itu bisa saja nyambungnya dengan buaya darat. Udah paham kan buaya darat ya? Yang biasanya wah langsung ngejurus ABCD dan Bu Dini itu udah kebal hari ini. Kalau dulu Bu Dini sampai telepon Pak Uya, oh ada yang mereka bilang begini, aduh Pak Uya gimana ini? Wah, sekarang Bu Dini udah kebal dengan yang namanya buaya darat. Dan akhirnya sekarang Bu Dini bisa memilih orang-orang yang baik, orang-orang yang kurang baik. Harus kuat mental, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kalau habis meeting, kalau habis teleponan, kalau habis gomet kayak begini, kalau habis pertemuan, semangatnya tinggi membara dan dalam diri seolah-olah kita akan meratakan semua keadaan, meratakan semua tantangan. Akan tetapi ketika mau berkomunikasi, mau prospek, kayak ngeblank gitu kan. Apakah semua orang mengalami itu? Semuanya mengalami. Apakah si Abah dulu mengalami? Mengalami. Bahkan ketika si Abah mau presentasi, itu yang dibicarakan hilang semua. Nah, lalu bagaimana Bah cara mengakalinnya ketika kita mengalami kasus yang demikian? Cuma satu jawabannya. Terus coba. Cuman itu. Terus coba. Siapa pernah bilang kemarin, dari banyak waktu yang kita luangkan untuk presentasi, untuk berusaha kita ngajak orang, luangkan 10 menit untuk latihan. Karena 10 menit untuk latihan ini akan menghemat waktu 2 jam lebih ke depan. Artinya apa sih? Hari ini teman-teman belum sering mencoba. Misalnya Bu Suharsi, Pak, saya kalau mau ngomong suka gemetaran. Wajar, kalau di awal pasti seperti itu. Apakah Bu Suharsi berhenti? Tidak. Besok Ibu paksakan untuk cerita lagi, ngomong lagi. Jangan ada tekanan untuk gabung ya. Jadi ketika kita mengasah kapak ini, kita mencoba terus melakukan ini. Jangan ada di pikiran itu ada tekanan, dia harus gabung, dia harus gabung. Tidak. Tapi anggap kita lagi latihan. Karena kalau ada penekanan dalam diri kita, dia harus gabung, malah kitanya nanti kecewa. Nah, latihan terus. Latihan terus. Misalnya Bu Suharsi, pagi ini, hari ini 1 orang latihan. Besok dengan 2 orang latihan. Besoknya lagi makin lama, sehari Pak, saya malah jadi 5 orang sekarang presentasi. Udah pinter ngomongnya. Akhirnya sekarang tiap hari closing, gabung. Bisa seperti itu. Ya, jadi Bu Dini, bagaimana cara mengatasi yang Bu Dini tadi alami, itu teruslah mencoba.
Nanti dengan terus Ibu latihan, bahasa-bahasa yang kemarin hilang ketemu lagi. Dan makin lancar kita. Gitu. Makasih. Karena karena ini ibu-ibu semua di sini bukan ibu-ibu presenter kayak misalnya marketing bank, bukan. Kalau marketing bank udah bener-bener terlatih disekolahkan juga, bener nggak? Lawong kita kebiasaan sehari ngurus popok, ngurus masakan, nyuapin adeknya gitu kan, nyuapin suami. Oh enggak ya, kalau nyuapin suami enggak, mungkin ya. Ya lawong kita kesehariannya seperti itu misalnya, ke kebun atau mungkin Bu Homita kerja. Nah, tiba-tiba kita ngadapin orang harus mempresentasikan sebuah bisnis. Wajar lah. Kita ngeblank begitu wajar. Tapi kita akan kuat, akan biasa, akan bisa dengan kita ngebangun yang namanya terus latihan. Oke, mungkin gitu. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan. 4 menit masih ada waktu. Mbak Nia, waktu awal-awal ngebangun bisnis ini, Abah masih ingat nggak sama yang benar? Waktu awal-awal bangun bisnis ini, Abah masih ingat nggak sama yang nggak percaya sama Abah dan kata-katanya seperti apa waktu itu? Bentar. Dan suara masuk dari suaranya Teh Cucu kayaknya. Teh Cucu kita Abah ambil. mau tanya. Di sini jaringan lo plot. Bu Susan mau tanya, siapa mau ngebahas dulu yang Mbak Nia nih. Siap Bu Susan habis ini ya. Ya, betul. Si Abah dulu banyak sekali mendapatkan kata-kata penolakan dan ketidakpercayaan orang yang diajak ngomong. Karena memang dulu ketika si Abah jalankan hanya bermodalkan motor butut dan hanya bermodalkan kemeja yang rapi. Si Abah karena kalau dulu suka pakai kemeja kayak pegawai bank gitu kan. Jadi serius nih kalau ngomong gitu kan. Tapi ketika si Abang mempresentasikan bisnis KWI, mereka banyak orang yang tidak percaya. Bahkan mereka ada yang bilang bisnis yang seperti ini itu tidak ada yang sukses dari dulu juga. Yang kedua, mereka juga ada yang bilang itu kamu cuma mimpi. Seperti itu gitu kan. Kata-katanya masih terhiang di telinga gitu kan. Tapi waktu itu saya tidak pernah dengarkan yang saya pikirkan waktu itu bagaimana hari ini saya harus dapat 50.000 untuk beli beras dari hasil jualan produk HWI. Jadi ketika saya bergerak, saya cuma memikirkan, saya pulang ke rumah, saya harus bawa duit 50.000 minimal. Setiap hari saya seperti itu. Ketika saya presentasi cerita ke orang di perjalanan, menemuin teman segala macam, teman tidak mau, teman makan tidak percaya, bahkan teman mengalah aja ke bisnis yang lain. Siapa yang ada di pikiran, oke lah nggak masalah kalau mereka tidak mau. Yang saya harus pikirkan adalah saya pulang harus bawa duit. Ketika awal dulu kan seperti itu. Karena memang saya dulu waktu awal bonus masih di 1.200.000, saya udah keluar kerja waktu itu. Kenapa? Saya dasarnya ingin fokus di bisnis ini. Sehingga ketika saya keluar kerja, saya harus paksakan kalau saya harus dapat duit minimal 50.000 untuk dapur kan gitu. Nah, itulah yang cerita yang saya alami. Oke, silakan Bu Susan dibuka itunya. Oke, Pak. Saya mau tanya. Siap, saya Misalnya menjawab. ada orang, misalnya ada orang yang tanya mau join HWI, ketika kita jelaskan produknya dan harga jualnya, mereka berkata produknya mahal banget ya gitu. Apa saya bisa jualan? Nah, kita cara menjelaskannya bagaimana ya, Pak? Produknya mahal banget ya, apa kita bisa jualan? Oke. Terima kasih pertanyaannya ya, Bu Susan. Apakah pertanyaan tersebut dialami oleh teman-teman semua? Pasti dialami oleh teman-teman Abah semua ya. suaranya, Bah. Abah suaranya nggak ada. Oh iya, masih di unmute. Sebenarnya siapa cuma ngetes. Ibu leader yang dari Cikadu ini ditinggalin enggak handphonenya gitu. Tuh, cuma ngetes aja. Ternyata ibu leader yang dari Cikadu handphone lagi manteng serius ternyata, alhamdulillah ya. Nah, jadi
Sampai di mana tadi kok saya jadi lupa ya pertanyaannya ya. Aduh, gempur kuno teu cika duma euy. Gimana tadi Bu Susan pertanyaannya diulang? Menanggapi yang bilang mahal. Hah? Ya, menanggapi Oh iya member iya 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 member iya. yang Oke. Menanggapi yang bilang mahal gitu kan. Dari dulu ada nggak yang selalu yang suka bilang mahal gitu? Dari dulu juga ada orang yang bilang mahal gitu dari dulu ada. Nah, sekarang gini, apa yang harus ibu-ibu lakukan? Harus menguasai produk knowledge-nya. Karena orang bilang mahal artinya dia butuh penjelasan. Caranya betul sekali, Mbak. Jangan, tidak, ini murah. Enggak. Caranya gitu. Caranya jadi tarik dulu. Oke, Mbak, betul sekali, Mbak. Memang kalau kita lihat dari segi harga, antara kopi ini, GKP ini, dengan kopi yang kapal keruk ini, memang dari segi harga jauh. Betul sekali. Akan tetapi, Mbak, sepakat dong, kalau memang ada harga, ada kualitas. Dan semua produk di luaran pun, kenapa harga kopi beda-beda? Ada nggak kopi di luaran yang lebih mahal? Ada banyak. Ada harga, ada kualitas. Nah, bilangin gitu. Kenapa GKV ini lebih tinggi harganya? Bukan mahal, lebih tinggi harganya. Karena pertama, kopinya, kopi pilihan. Arabica, kopi terbaik. Yang kedua, dalam kandungan GKV ini, ada yang namanya ginseng. Kalau kita melihat manfaat daripada ginseng ini, banyak sekali. Terutama ke penyembuhan penyakit, ke kesehatan badan, dan lain-lain kita sebutin. Coba deh kalau misalnya kita ngopi ingin sehat, ingin penyakit sembuh, tapi ngopinya dengan ngopi kapal keruk misalnya yang ini, misalnya gitu kan. Atau kopi A lah gitu kan. Tapi ingin sehat, ingin punya manfaat seperti minum kopi ginseng. Berarti kita minum kopi, harus minum ginseng, dan lain-lain. Harganya lebih mahal kalau dibanding-bandingkan. Nah, belum lagi ribetnya. Tapi dengan minum satu saset GKP, hanya beli kopi GKP, satu saset diseduh. Kita sehat. Ada lagi, kalau kita beli kopi merek A dari luar terus, bertahun-tahun, habis duit. Tapi kalau dengan minum kopi ginseng, kita dapat poin, dapat bonus. Tetangga saya 3 tahun beli kopi ini, gabung jadi distributor. Sekarang sudah dapat 5 juta per bulan. Nah, ke arah sana. Jelas ya, Bu? Jadi, oke kan dulu, iya kan dulu, lanjut kita jelasin. Begitupun dengan dia misalnya produk yang lain. Jelas ya? Bu Susan udah jelas? Iya, Pak. Oke, semangat terus. Jangan lupa tuh. Bu Suharsi makin membara semangatnya. Wajib ditempel. Tapi Pel terus pokoknya. tapi saya yakin Bu Suharsi akan segera MS. Udah MS belum? Hah? Belum. Bu, kalau Bu Suharsi ingin dapat trip Bangkok, ingin jualannya tambah laris, ingin produknya lebih laris dan lebih kenceng, duitnya ingin bonusnya ingin naik, hanya satu jawabannya, MS. Apakah di room ini semuanya sudah MS? Tadinya mereka yang ada di room ini semuanya reguler nih, Bu. Banyaknya bahkan seperti Bu Sul, tapi pada upgrade dan mereka tambah sukses. Oke, Bu, karena Bu Suharsi semangatnya udah tinggi, yakin bakal MS. Lawong duitnya wis ono lah. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Bu Suharsi buka itunya, buka mic-nya, kangen juga ingin dengar suaranya nih. Ayo, silakan. Iya, rencananya kita mau upgrade. Alhamdulillah. Nah, sekarang kebetulan ya Bu, ada banyak paket pilihan untuk MS. Bahkan skincare pun paket skincare-nya sekarang untuk yang MS ada.
Oke, keren Bu, selamat ya. Iya. Oke, Iya, Pak. oke, siap. Silakan teman-teman yang lain yang ada mau bertanya juga. Tidak ada ya? Oke, teman-teman, kalau tidak ada, kita akan foto bareng sebelum kita akhiri ngopi pagi ini. Karena waktunya udah lewat nih. Yuk, tampilkan muka gantengnya. Boleh dengan sambil bawa produk atau kalau tidak ada produk. Nah, kalau pas tampilkan muka ganteng, Uni pasti langsung nongol. Keren. Nah, Uni keren. Uni penjualannya kenceng walaupun Uni kesibukannya ngurus warung setiap hari tapi Uni keren ya. Oke, Uni, ayo kita foto. Yuk teman-teman semuanya kita foto ya. Kita foto. Siapa bawa mega flag nih pagi ini? 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Oke, teman-teman, terima kasih sekali atas waktunya yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan wasilah waktu daripada teman-teman bisa membawa kita semuanya lebih cepat sukses di bisnis ini. Mudah-mudahan info yang siapa bisa berikan bisa bermanfaat dan menambah kecepatan untuk teman-teman bisa lebih sukses lagi ya di bisnis HWI. Jangan lupa sekarang fokusnya bagaimana kita selesaikan secepatnya adalah penginputan 250 poin di ID. Karena memang itu yang akan menjadi tolak ukur bulan ini kita dapat berapanya. Teman-teman semua, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari siapa yang penyampaian barusan. Dan kita akan ngopi pagi lagi nanti 2 hari ke depan untuk melanjutkan materi yang barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, keren. Jadi sih. Oke, lanjut ya. Teman-teman, layarnya udah masuk ya. Aman, aman. Oke, aman. Keren, keren. Kemarin kita sampai di sini nih. Kemarin sampai di sini. Kita lanjut ya. Kemarin sampai bahwasannya orang miskin itu dia biasanya merasa sudah tahu dan merasa sudah bisa, merasa sudah pandai. Sehingga karena dasar daripada pemikiran itu, mereka tidak mau melihat peluang-peluang yang baru. Bahkan kalau misalnya ada informasi yang dia datangnya dari orang yang usianya di bawah kita, kadang mereka menutup telinga. Padahal kadang info kunci itu datang dari orang-orang yang biasa-biasa saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah 18 perbedaan mindset orang kaya dan orang miskin. Selanjutnya adalah ini nih, teman-teman. Orang miskin atau pola pikir miskin ya, kita katakan pola pikir miskin saja. Pola pikir miskin adalah begini, terfokus pada aturan. Jadi mereka sangat memegang sekali aturan gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau pola pikir yang kaya, dia adalah kreatif. Jadi misalnya contoh gini, ada aturan bahwasannya misalnya kalau mau sukses harus tupo 200 poin. Tapi orang kaya, dia kreatif. Kenapa 200 poin? Dia akan kejar bisa sampai 1000 poin atau 2000 poin. Contoh gitu kan misalnya. Taruh lagi yang masuk. Oke, dari Cikadu ternyata. Oke. Nah, jadi kita jangan terfokus kepada aturan, tapi kita lebih kreatif di sini. Karena bahasa si Abah juga dari dulu sering bilang, ini bisnis ini adalah independent distributor. Ini bisnis kita sendiri. Bisnis aing kumaha aing. Nah, bahasanya kan begitu ya. Ini bisnis aing kumaha aing. Artinya apa? Di sini kreativitas menentukan kecepatan sukses sebenarnya. Siapa yang lebih kreatif itu dia bisa sukses. Secara aturan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kita lebih kreatif, mengubah gaya jualan, kita hajar dengan cara kita sendiri. Misalnya, contoh bermain Facebook, main di grup gitu kan. Contoh misalnya cara menambah anggota di grup sudah diajarkan dengan cara ini. Tapi orang yang kaya dia selalu berpikir kreatif. Kreatif itu oke lah, ini tetap kita kerjakan, tapi kita kenapa enggak kalau kita ada cara yang lain ditambahin. Maksudnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah
Si Abah tidak akan bacakan bahasa Inggrisnya karena takut salah gitu ya. Tapi bahasa Indonesia saja. Punya banyak bisnis bersamaan. Ini pola pikir miskin. Dia berpikir kalau punya banyak bisnis secara bersamaan, dia akan mendapatkan gini pemikirannya. Karena di luar sana banyak orang yang sudah gabung di bisnis A, dia jalanin bisnis B. Dia jalanin juga bisnis C. Bahkan ada yang lebih parahnya lagi, dia menawarkan A, menawarkan B. Alasannya begini, udah kita barter aja, kamu gabung bisnis saya gabung bisnis kamu. Mungkin nanti teman-teman ada yang mengajak seperti itu. Dia berdalih alasannya begini, kan kalau kita kerjakan bisnis ini, nanti hasilnya akan lebih banyak. Secara sekilas kelihatannya benar, padahal itu adalah cara pola pemikiran yang sangat salah. Punya banyak bisnis bersamaan, ini sangat salah. Bapak Ibu teman-teman, lebih bagus kita fokus di bisnis HWI, fokus di bisnis ini, waktu yang terbuang dengan cara kita menjalankan bisnis yang lain dilipatkan untuk fokus mengerjakan penjualan dan membangun bisnis ini. Maka nanti hasilnya akan 100 atau 10 kali lipat lebih besar ketimbang kita mengerjakan banyak bisnis secara bersamaan. Ya. Nah, ini kenapa? Karena bisnis itu perlu fokus, bisnis itu perlu komitmen, bisnis itu perlu konsisten. Fokus, komitmen, dan konsisten ini tidak akan tercapai seandainya kita menggarap banyak bisnis secara bersamaan. Bakalan bisa fokus. Satu hal lagi yang perlu kita tanamkan di bisnis ini, Bapak Ibu teman-teman. Bisnis ini perlu dilakukan sepenuh hati. Kalau kita sepenuh hati, maka hasil akan dahsyat. Kemarin saya sempat sharing dengan Pak Lurah ngobrol-ngobrol. Iya ya, Mbak, kerasa banget deh. Kalau kondisi hati kita tidak lagi on fire, tidak lagi fokus, maka kelihatan banget dari segi pergerakan tim, dari segi pergerakan penjualan pribadi, dari segi semangat kita menawarkan, itu akan beda. Dan itu akan pengaruh. Betul banget apa yang kemarin ngobrol dengan Pak Lurah. Dan memang di networking ini adalah bisnis hati. Kalau kita kerjakan sepenuh hati, ketika hati kita full, on fire, fokus, itu maka hasilnya pun akan dahsyat. Karena apa yang kita sampaikan, mimik bibir kita itu kelihatan banget ketika kita menyampaikan ke orang lain. Kalau yang dengan hati atau hanya di dalam mulut saja gitu. Jadi apa teman-teman di sini konteksnya balik lagi ke materi ini, orang bermental miskin itu dia berprinsip punya banyak bisnis bersamaan itu bagus. Tapi ternyata sebenarnya itu sangat salah. Ya. Kalau orang bermental kaya, dia punya banyak investasi, bukan punya banyak bisnis. Makanya si Abah menyarankan, ketika teman-teman Bapak Ibu semua nanti dapat hasil dari bisnis HWI, bangunlah investasi-investasi yang menghasilkan uang. Bukan bangun usaha baru, bukan. Investasi itu kita terlibat ke dalam sebuah usaha atau sebuah aset, tapi tanpa terlibat langsung. Contoh, si Abah pernah punya cerita. Beberapa kali si Abah cerita ngomong ke teman-teman. Bahwa kenapa si Abah, kalaupun hari ini contoh kasus nih, kita tidak di HWI lagi. Misalnya nih, HWI-nya bangkrut. Walaupun secara hitungan matematika, secara alamiah, itu HWI tidak akan pernah bangkrut ya. Secara hitungan nalar ya, maaf. Bukan alamiah. Secara hitungan nalar, HWI tidak akan mungkin bangkrut. Dan faktanya hari ini sudah 12 tahun berjalan dan semakin maju. Tapi secara kudratullah, secara aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perusahaan yang akan langgeng kan. Pasti semuanya akan hancur juga gitu kan. Ntar ada yang masuk nih. Teh Wiwin. Oke. Nah, oke. Nah, si Abah kenapa ngebangun bisnis MLM atau bisnis HWI? Dan kalaupun HWI bangkrut, taruh kata seandainya begitu, si Abah akan mencari itu adalah bisnis networking lagi. Yang si Abah akan cari adalah bisnis MLM yang benar, MLM produk lagi gitu kan. Yang akan si Abah cari. Kenapa? Karena memang ada inspirasi dari dulu mantan bos, ya mantan bos yang saya kerja waktu itu sekitar 4 tahun di sana.
setelah saya jadi tukang jahit waktu itu sebelum kenal dengan HWI, bos saya dia adalah networker. Dia adalah orang yang sukses di bisnis MLM, gitu kan. Nah, dari yang dia lakukan, dari dia berjalan dari nol, dari dia berjalan perjuangannya ketika masih pakai motor butut, waktu itu dia sampai punya penghasilan income 80 juta per bulan yang dia gulung di aset. Dia mobilnya biasa-biasa saja, dia tidak pakai mobil mewah, dia mobilnya biasa-biasa saja. Tetapi dia ngebangun aset dan jadi dari hasil bisnis MLM-nya dia tabung setelah gede belikan aset. Pertama dia bikin kos-kosan. Kos-kosan 12 itu di belakang Widyatama Bandung. Ya. Terus dari kos-kosannya udah menghasilkan uang, dia nabung lagi, gulung lagi sampai kos-kosannya dia sampai dapat 20 pintu lebih lah ya. Nah, itu udah menghasilkan jutaan, dari kos-kosannya digulung lagi, hasilnya dia beli ruko, dia buat warnet. Dia beli ruko tiga, ya, dipakai minimarket satu. Terus lagi dia beli lagi kos-kosan di Tasikmalaya di Singaparna. Akhirnya apa yang terjadi? Itu setelah dia jalanin sekitar 8 tahun, 10 tahun di bisnis networking-nya, dari asetnya dia ngegulung sampai menghasilkan di atas 50 juta per bulan. Dari aset itu menghasilkan 50 juta per bulan, dia freedom. Jadi dia banyak aset. Nah, saya ingin teman-teman juga di sini, ya, tolong ketika berapapun bonus yang teman-teman terima, itu 20% sisihkan, 20% sisihkan, terus sisihkan. Paksakan teman-teman mau mengelola keuangan. Ya, nanti makin lama bonus makin gede, nabungnya makin banyak, dan setelah cukup, belilah ke dalam aset yang menghasilkan uang. Ya, sedalam aset yang menghasilkan uang. Jangan duit masih sedikit dibeliin ini beliin ini, jangan. Tapi tabung setelah lumayan banyak misalnya, saya mau buat untuk kos-kosan 2 pintu dulu misalnya atau apa. Nanti ngegulung dan menghasilkan uang. Sehingga apa? Bisnis ini akan langgeng dan lama. Dan enjoy nantinya teman-teman ngebangun bisnis sawi enjoy. Kenapa? Karena bukan dikejar oleh setoran tapi dikejar dengan penghasilan. Asetnya udah ngegulung jadi uang. Itu ya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, orang yang bermental miskin, dia menyerah ketika orang katakan tidak mungkin. Itu belum pernah terjadi. Nah, misalnya ketika teman-teman bercerita tentang bisnis ini, misalnya Teh Wiwin menceritakan kepada saudaranya, itu ada teman saya yang sesama bisnis HWI itu kemarin dari Palembang dapat mobil namanya Bu Santi. Cerita deh ke keluarga ke saudaranya. Lalu karena mereka melihat keadaan Teh Wiwin hari ini, mereka bilang, gak mungkin Teh Wiwin dibohongi. Bisa saja kalau mobil itu rental segala macam bla 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 bla. Teh Wiwin gak mungkin bisa sukses. Teh Wiwin jangan terlalu besar angan-angan. Belum ada di daerah kita satupun yang sukses dari bisnis seperti itu. Bisa nggak ada orang yang ngomong seperti itu ketika Teh Wiwin mengajak mereka, meyakinkan mereka? Sangat mungkin dan banyak di luaran seperti itu dia bilang. Ya, maka orang bermental miskin biasanya ciut. Iya juga ya, benar juga ya. Akhirnya dia berhenti. Itulah yang si Abah sering bilang, itu adalah garong impian. Garong impian ini hati-hati, bisa datang dari orang terdekat ya teman-teman. Orang-orang terdekat bisa menjadi garong impian. Entah itu pasangan, orang tua, tetangga, keluarga sendiri bisa menjadi garong impian. Apa yang harus teman-teman lakukan? Ketika mendapatkan ocehan-ocehan seperti itu, jadikan itu semua sebagai motivasi. Jadikan itu semua sebagai obor penyemangat untuk teman-teman buktikan. Itulah cara berpikir orang bermental miskin seperti itu. Menyerah ketika orang katakan tidak mungkin dan itu belum pernah terjadi. Dia menyerah. Tapi orang yang bermental kaya membuktikan jika orang berkata tidak mungkin itu belum pernah terjadi, dia akan jadikan semua hal bacaan tersebut adalah sebagai motivasi besar. Nah, ini udah mulai banyak yang mengalami seperti ini ya. Tanya dia pada diri kita. Yakin deh, udah mulai banyak mereka yang aktif. Itu udah mulai banyak orang yang berkata seperti itu dan kita alami. Jadikan itu sebagai obor ya teman-teman untuk membuktikan. Oke lanjut. Orang yang bermental miskin, pelit ilmu. Biasanya dia merasa diri sok bisa, tapi dia tidak mau mengajarkan ilmu suksesnya atau ilmu yang dia miliki kepada orang lain.
Tapi orang yang bermental kaya, dia selalu mau berbagi-bagi ilmu. Nah, ini adalah cerminan di bisnis kita. Teman-teman, kalau kita mau sukses di bisnis HWI, itu wajib kita selalu bercerita tentang ilmu apa yang sudah kita dapatkan. Ilmu-ilmu sukses wajib kita ceritakan. Itu adalah orang yang bermental kaya. Selanjutnya, orang bermental miskin berfokus pada keuntungan jangka pendek. Dia hanya melihat jangka pendeknya saja. Ya, itulah mereka yang bermental miskin. Dia hanya melihat jangka pendek. Lalu dia hitung-hitungan. Saya di HWI kemarin ngeluarin modal 800.000, beli 200 poin. Produknya tidak kurang laku misalnya. Dia konsumsi. Akhirnya apa yang terjadi? Jalan 1 bulan, 2 bulan. Eh, produknya habis, duitnya habis. Gitu kan. Sementara bonus baru keluar misalnya sekitar 150.000. Wow, kecil banget. Akhirnya habis modal. Barang habis, duit habis. Dia katakan pada dirinya, aduh rugi banget saya ngejalanin bisnis ini gitu kan. Itulah udah mulai hitung-hitungan gitu kan. Dan dia tidak disiplin. Ada yang masuk ya. Dia hitung-hitungan dan dia tidak disiplin gitu. Maka dia katakan pada dirinya, saya rugi nih. Gitu kan. Karena dia berpikir keuntungan jangka pendek dan dia tidak disiplin. Kalau si Abah dulu kalau duitnya hasil dari pinjem, misalnya dibeliin di kafe, dibeliin kopi. Kalau si Abah waktu mau nyeduh kopi itu, maka si Abah dulu adalah bayar dulu. Walaupun itu kopi punya kita, kita harus bayar. Kita harus masukkan uang. Makanya ke box di kafenya si Abah suka kasih tulisan, dikasih dikasih lubang kayak celengan gitu ya, terus kasih tulisan bayar 5.000. Siapa dulu suka seperti itu? Kalau ada tamu pun gitu kan. Lalu tamu boleh ngopi. Dia bayar masukkan uang 5.000, kita seduh di kafenya. Nah, itulah seperti itu. Jadi jangan berfokus kepada hasil jangka pendek ya, teman-teman. Tapi fokuslah kepada kita hasil jangka panjang. Bisnis ini, bisnis HWI ini ya, teman-teman perlu si Abah garis bawah ini untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu semua. Di awal, bayangin, Anda belanja 200 poin atau 250 poin, senilai 1,1 juta misalnya. Bapak Ibu, kalau tidak dijual, paling-paling juga dapat bonus kalau sendirian 150.000 lah. 1,1 juta dapat bonus 150.000. Kalau kita berpikir jangka pendek, itu tidak untung gitu kan. Akan tetapi ketika Bapak Ibu jual produknya, itu mulai dapat untung. Makanya di awal kita harus mau paksakan pada diri, tekan pada diri untuk kita mau jual. Kalau duitnya sedikit gitu kan. Nah, lalu belanja lagi, belanja lagi, belanja lagi. Tapi ketika Bapak Ibu sudah bergerak, bekerja membangun bisnis ini, aset sudah mulai jalan, tim sudah mulai berkembang, belanjanya tetap 800.000, tapi nanti hasil bisa jadi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Bekerjarlah, kejarlah sampai kita masuk di titik itu. Maka si Abah dulu makin gila, bonus makin kecil, akhirnya makin semangat. Ingin secepatnya kita minimal bisa belanja gratis. Jangan sampai capai 1,5 juta, 2 juta. Nanti kalau sudah seperti itu, kita lebih giat lagi gitu. Nah, itu ya. Jadi orang bermental miskin berfokus pada keuntungan jangka pendek. Kita di sini bisnis Bapak Ibu ya, bukan cuma dagang. Kalau dagang itu adalah bagian kecil dari bisnis ini. Bisnis ini ada, kalau bisnis itu adalah konsepnya membangun. Itu namanya bisnis. Kalau dagang, kita untung hari ini. Jadi dagangnya di HWI ada di bagian salah satu hal kecilnya bisnis. Jelas ya? Kita ngebangun nih, kita lagi membangun. Makanya kalau yang namanya ngebangun, kita harus giat. Kalau ngebangun kita leha-leha santai-santai yang bukan ngebangun namanya, itu menikmati. Kalau kita mau menikmati nanti kalau sudah penghasilan di atas 100 juta per bulan. Orang bermental kaya berfokus pada keuntungan jangka panjang, ya. Seperti yang Syabah tadi bilang, kita akan menikmati hasil daripada jerih payah kita adalah misalnya setelah 5 tahun ke depan, setelah penghasilan jeleknya 20 juta per bulan, ya, jangka panjang. Akan tetapi ketika menuju itu, menuju jangka panjang itu tentunya jangka pendeknya juga kita selalu nikmati setiap bulan. Oke, kalau ada lagi yang masuk nih ya, gak apa-apa, sambil terima yang masuk. Bu Ani ya, Teh Ani. Tuh, kita lanjut. Baru jam 6.27, kita udah hampir jalan setengah jam nih ya. Oke, nah
orang bermental miskin itu bekerja sendiri, single fighter, ya. Jadi dia bekerja sendiri. Tapi kita orang bermental kaya, bermental kaya, Bapak Ibu, kita bekerja tim. Ini ketutup ya sama ini. Kita bekerja tim. Namanya ini bekerja tim. Kita di sini yang diawai adalah tidak bisa sukses sendirian. Maka jangan pernah sekali-sekali berpikir gini, aduh bah, saya ingin sukses. Saya belum mencapai peringkat ini. Saya ingin dapat ini, saya ingin dapat ini. Boleh itu tulis. Setelah itu, kita pemikirannya, siapa member yang mau dibantu untuk ini. Contoh kasus, Bapak Ibu ingin mendapatkan target 200.000 bonus. Maka Bapak Ibu harus berpikir, siapa member yang harus dibantu untuk dapat bonus 100.000. Gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin dapat bonus 1 juta, Bapak Ibu harus pikirkan, boleh 1 jutanya tulis. Tapi yang dipikirkan kita, siapa member yang harus saya bantu untuk dapat bonus 500.000? Maka kita akan dapat bonus 1 juta. Terus lagi, kalau kita ingin punya penghasilan 10 juta, kita harus bisa bantu siapa member yang harus kita bantu untuk dapat 5 juta per bulan. Jadi, kita kerja berjamaah. Kalau kita mau sukses, tulis sukses kita, pikirkan orang yang harus kita bantu. Karena kita adalah kerja tim. Jadi, di HWI adalah kita kerja tim. Di HWI pertama, kita harus kreatif. Karena kita bermental kaya. Yang kedua, kita harus membangun punya banyak investasi nantinya. Dan hari ini ketika Bapak Ibu sebenarnya ngebangun orang, membantu orang, ngajak orang, timnya makin berkembang, itu adalah Anda hari ini lagi ngebangun banyak investasi. Dan investasi kita adalah investasi manusia. Ya. Terus tidak mungkin, itu belum pernah pikiran-pikiran seperti itu dan dijadikan yang namanya obor atau penyemangat. Yang ketiga, kita harus mau berbagi-bagi ilmu. Yang keempat adalah berfokus pada keuntungan jangka panjang. Jangan melihat apa yang kita dapat hari ini, tapi kita lihat setelah 1 tahun, 2 tahun ke depan. Ya. Yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah bagaimana kita bekerja secara tim. Oke, nah itulah 18 pola pikir. Masih ada lagi ya. Masih ada lagi di sini. Tapi siapa tidak akan bahas yang berikutnya karena memang ini waktunya sudah lumayan juga ya, udah hampir 30 menit. Oke. Oh, kita selesaikan karena ini udah selesai nih sebenarnya. Kita selesaikan ya, karena ini udah selesai nih. Tinggal 2 ini lagi ya. Oke, kita selesaikan saja. Oke, yang selanjutnya yuk kita lihat. Nah, perbedaan mindset kaya dan miskin. Mindset miskin, mindset miskin belum MS. Nah, ini belum mobile stockist ya. Mindset miskin belum BTC. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Tapi kita tinggal usahakan. Mindset kaya sudah MS, sudah mobile stockist, dan sudah BTC. Teman-teman yang baru, BTC itu adalah Big to Be Champion. Artinya sebuah seminar yang langsung bertemu dengan orang-orang perusahaan. Artinya kita nanti di Bina Sukses, kita mendapatkan ilmu 2 hari langsung bersama atau bareng GM-nya HWI. General Manager-nya HWI itu Pak Bambang. Seminar mental ini ya, seminar bagaimana kita memiliki kekuatan untuk bisa bertahan di bisnis ini. Belum MS. Kadang belum MS itu karena kita kepikiran gini. Kalau kita MS hari ini, jualan pun belum laris kan gitu ya. Kalau kita MS hari ini, kita pun belum punya modal. Kadang ada pemikiran seperti itu. Itu adalah pemikiran yang salah. Bapak Ibu teman-teman, kalau kita mau sukses di bisnis ini adalah paksakan untuk kita mau investasi. Investasi dalam hal ini adalah kita mau stok produk. MS itu tujuannya untuk kita semua stok produk. Dasar tujuan pertama untuk supaya kita lebih serius. Biasanya kalau kita punya produk banyak, apalagi duitnya hasil pinjam, maka kita akan lebih serius jalanin bisnis ini. Kalau asal-asalan, siapa sering kali bilang asal-asalan tidak akan membuat kita sukses di bisnis ini. Gitu ya. Jadi MS itu harus dipaksakan. Seperti siapa dulu kita paksakan. Banyak hari ini dan semua orang hari ini mereka yang awalnya gabung bisnis ini tidak punya duit, MS-nya dipaksakan dan hari ini akhirnya pada sukses. Oke, kita lanjut. Find your why. Ini artinya apa ya? Find your why. Bentar. Coba mau buka dulu ini ya. Google Translate.
Ada yang tahu nggak artinya? Ayo, di sini ada yang jago bahasa Inggris nggak? Sebutin. Artinya apa? Pak Lurah. Translate. Gak tahu apa artinya, Pak. Oi. Sama, kita satu jurusan. Bentar, siapa? Oke, siapa mau translate dulu? Fine. Your. Why. Artinya, temukan mengapa Anda, nah, temukan mengapa Anda mau membangun bisnis ini. Oke ya. Oke, itulah teman-teman semua materi di pagi hari ini sekaligus menyelesaikan materi 18 cara berpikir orang kaya dan orang miskin. Oke, teman-teman. Kita kembali ke layar. Udah banyak. Tadi kita baru berenam, sekarang udah ada 12 orang. Keren ya. Itulah Bapak Ibu, ada Bu Yani juga ya. Selamat datang nih Bu Yani, keren ya. Bu Yani, Teh Ani, yang baru nih Teh Wiwin. Teh Wiwin dari Condong padahal mah pakai motor beruduk tadi sambil ngopi jeung siapa ya. Ada Teh Aher, Bu Desi, segala macam ya. Banyak nih yang baru. Oke, itu adalah informasi yang barusan si Abah sampaikan adalah bagaimana cara memiliki kekuatan pola pikir. Karena kekuatan pola pikir ini sangat penting untuk kita mau kerja, untuk kita mau jalan. Karena pagi hari ini pun ditentukan oleh bagaimana pemikiran kita. Oke, selamat datang Pak Muji. Alhamdulillah kita udah selesai materinya Pak Muji. Ah, Bu Ira, no, lihat Pak Muji belum pakai baju, baru bangun tidur. Oke, Iya, teman-teman. kan semalam Abah ya. Beliau nggak pulang ya, Bu? Pulang Abah tapi sebentar. Oh iya, nggak apa-apa deh. Doakan terus. Semoga perjuangannya membuahkan Toyota Rush yang baru. Amin, amin, amin. Oke, silakan yang mau bertanya dengan materi yang barusan siapa sampaikan, atau ada yang mau menambahkan, atau ada yang mau curhat. Oke, dibuka dalam waktu sekitar 10 menit ke depan. Kita masih ada waktu nih sebentar. Silakan. Ya, Sidoarjo, Bah. Oke, Sidoarjo selalu mengudara. Silakan Bu Dini. Kemarin ada yang masuk Bah lewat WA. Terus? Tanya-tanya masalah usaha yang saya bangun. Akhirnya dia, maaf Bu, saya nggak minat ke bisnisnya Ibu, katanya gitu. Saya bisnis ke furniture atau apa mau menawarkan Ibu, katanya. Oh iya Pak, terima kasih. Kalau gitu saya minta nomor WA-nya. Barangkali saya nanti butuh atau apa, nah itu saya minta nomor WA-nya. Ternyata kita ngobrol enak. Insya Allah nanti Bah, kapan-kapan nanti saya tekuni lagi orang itu untuk paling tidak ya beli produk lah. Nah, terus saya masuk di peluang usaha yang saya kelola itu di lain bisnis seperti herbal itu yang lainnya saya juga japri. Barangkali siapa tahu kayak bisnis yang baju gitu Bah. Terus selain obat-obatan itu nah kita sharing masalah penjualan, cara penjualan gitu gimana Bah? Nggak apa-apa ya? Oke, itu masukan dan cerita Bu Dini sudah lakukan itu dalam rangka nambah kontak WA. Nggak apa-apa. Jadi judulnya kita ngebangun bank data nama ya. Jadi Bapak Ibu yang paling penting itu kita harus membangun bank data nama. Jadi ada banyak atau ada satu dua pola pemikiran yang salah daripada teman-teman. Membangun bisnis ini langsung dia ke hasil. Padahal itu sangat salah ya. Itu sangat salah. Ingat, kalau kita mau mainnya di online, bukan hanya online sih sebenarnya, offline pun, kalau kita mau main di online, itu kunci utama adalah yang harus kita siapkan adalah bank data nama. Bank data nama atau kolam prospek atau kolam nama, ya. Itu yang harus kita bangun, yang paling penting. Nah, masukin dulu orang ke sana. Nah, hari ini, ya, hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua, itu kolam namanya kita harus nambah terus tiap hari. Nambah terus ya, kita harus nambah terus setiap hari kolam namanya.
terlepas daripada nanti dia gabung atau tidak IGP. Tapi yang paling penting seperti tadi, kita harus nambahin kontak dari mana saja. Contoh, ada orang jualan furniture, misalnya ya. Bu Dini tanya ke mereka, halo Pak Haji, selamat pagi. Itu mebel atau lemarinya bagus-bagus, boleh saya tanya harga Pak Haji, gitu kan. Gitu. Dicek dulu dia namanya alamatnya dari mana. Oh, ternyata misalnya dia dari Surabaya. Oke, saya dari Surabaya juga nih Pak Haji. Itu boleh ya saya tanya-tanya. Nah, kebetulan di sini saya misalnya agak daerah pedalaman nih, dan saya lihat di sini juga ada keluarga yang lagi membutuhkan lemari tersebut. Mungkin saja nanti akan saya memerlukan banyak banyak info nih kalau dapat harganya lebih bagus dari Pak Haji misalnya. Boleh save ya nomor saya, nama saya Aminah Pak Haji, boleh di save ya nomor saya. Nanti kalau Pak Haji ada model baru boleh info ke saya. Itu bisa, Bu. Bisa. Atau Ibu, saya juga pura-pura misalnya saya juga di sini berminat untuk memasarkan produk Bapak, boleh ya, Pak? Gitu. Karena kebetulan di sini juga walau saya tidak punya agennya pun tidak punya tempatnya, tapi di sini saya banyak keluarga yang seringkali mencari produk-produk pun itu. Seperti itu, Bu. Boleh ya, Pak? Bapak save nomor saya Aminah, Pak. Gitu. Jangan dulu kita masuk ke konteks penawarkan produk kita, nggak usah juga. Nanti biarkan dia melihat statusnya kita. Karena kalau orang misalnya sudah nge-save nomor kita, ketika update status, kita pasti kan dapat gitu kan. Jadi jangan ada penekanan dia harus gabung HWI, tidak. Tapi masukkan kolam nama sebanyak-banyaknya untuk nanti ibu memfilternya dari dia melihat status kita. Makanya teman-teman khusus untuk mitra-mitra HWI, member-membernya HWI, rajin-rajinlah kita ngecek status atau bukan ganti-ganti status. 15 menit sekali itu bagus lah ya. Dan karena nanti penjualan akan datang dari sana. Gitu ya, Bu Dini misalnya itu. Terus datang lagi ada lagi orang yang jualan baju, kita ngobrol. Model apa nih yang terbaru dan lain-lain. Kebetulan saya juga di sini jualan kecil-kecilan gitu kan. Jadi di sini saya juga banyak orang yang pesan-pesan baju. Boleh ya di-save nomor saya misalnya Siti Munaroh misalnya. Kalau tadi Aminah sekarang Siti Munaroh. Eh, nggak apa-apa Bu Dini nggak bisa. Nama saya Dini Novayati misalnya. Eh, kalau nanti ada model yang baru untuk baju-baju anak, kakak boleh info saya ya, di-save saja nomor saya. Gitu caranya. Satu, kita save nomornya dia, nanti dia kita arahkan untuk save nomor kita terus. Sehari 10 kontak aja. Ngomong-ngomong gitu kan hari ini ada jutaan kontak bertebaran di online, bener nggak Bu? Jutaan kontak bertebaran di online, kita saling save dan pura-pura tanya kepada orang yang suka jualan. Ada orang yang update status, misalnya dia jual apa, jual ikan atau jual apa, kita ngobrol aja dulu. Mudah-mudahan ada kontak WA saling save. Gitu. Itulah cara kita menambah kolam nama ya atau bank data nama. Karena itu kuncinya sangat penting sekali ya, teman-teman. Gitu. Ada lagi? Jadi persoalannya kalau saya gini, Pak. Ya. Kalau kontak sih mungkin ya udah dari dulu mah udah ada banyak kontak WA atau status. Nah, saya juga sering share di status WA misalnya. Nah, tapi kadang-kadang yang melihat itu ada yang kadang-kadang sehari itu 200 atau 250. Nah, terus saya pikir saya juga malas kadang-kadang buka status orang lain, Mbak. Apa mereka juga sama ya? Ya, jadi nanti gini filterisasinya Pak Lurah dari ketika Pak Lurah update status. Jadi update statusnya coba diselang-seling, Pak. Kalau misalnya Pak Lurah update status di sini lagi jalan, ngeng, mau ngaliwat di Cikadu misalnya, ngeng misalnya. Ketika di jalan itu Bapak video pendek masukin di status. Kita Bapak cek, Pak Lurah cek. Yang nonton, yang lihat statusnya ada berapa orang. Biasanya kalau bukan status jualan yang nonton lebih banyak biasanya. Thread, oh ternyata ada 100 orang misalnya yang nonton. Nah, terus setengah jam kemudian Pak Lurah update status Vitamel. Alhamdulillah ada testimoni baru nih.
yang habis minum vitamin jadi jreng-jreng bro, cari aja testimoninya di Google banyak atau di Facebook gitu kan pasang. Yang nonton berapa orang gitu aja dibandingkan. Gitu, Pak. Kalau misalnya Pak Lurah setiap ada status yang nonton cuma 20 orang. Padahal Pak Lurah perasaan ini kontak saya udah banyak banget. Nah, artinya kita bisa tarik kesimpulan. Berarti orang-orang yang sudah nge-save nomor saya bisa saja dia internetnya tidak stabil atau tidak punya data kuota. Artinya kebanyakan karena bapak-bapak misalnya yang udah lumayan senior usianya, artinya mereka hanya membutuhkan telepon. Berarti di kontak tersebut Pak Lurah harus nambah lagi banyak kontak anak-anak muda atau mereka-mereka yang segmennya ibu-ibu aktif misalnya. Nanti bisa dapat penilaian dari sana. Jadi masih ada harapan ketika Pak Lurah update status yang nonton cuma 20 orang, yang 20 orang ini berarti yang lebih aktif dia diprioritaskan nantinya. Misalnya si Wati, si Budi, si Irma, ini orang ini, nanti setiap kali Pak Lurah update status dia selalu nongol, itulah yang lebih banyak nanti dibangun komunikasi secara WA. Yang sisanya itu udah ada 1.000 orang, yang nongol 20 orang, sisanya kemana nih? Kemungkinan mereka tidak aktif di WA. Dan PR kita bagi pengegarap berikutnya adalah mungkin dengan ketemu atau telepon langsung. Ngobrolnya ngalor ngidul lewat telepon. Begitu Pak Lurah, kalau tanggapan siapa? Siap, makasih. Oke. Kalau saya cek sih tiap hari memang kalau saya update status, ya kalau 150 sampai 200 mungkin per hari ada yang lihat gitu. Yang lihat. Cuman kalau dibandingkan dengan nomor kontak yang ada, ini hampir 1.500-an lebih. Iya, Pak Lurah adalah karena tokoh masyarakat. Pak Lurah pasti ribuan kontaknya. Akan tetapi ternyata cuma 100. Nah, berarti yang 900 itu tanda Kemana tanya gitu? juga. Itu yang 900 kalau dikelompokkan banyak jenis nah Pak. Pertama bisa uka-uka, bisa gitu kan yang 900. Yang kedua memang dia tidak punya kuota, misalnya karena di kampung gitu kan. Yang ketiga sinyal susah, banyak faktor tuh. Yang keempat karena memang dia tidak aktif di WA, artinya mereka hanya untuk telepon. Tapi Gitu. kalau nomor-nomor yang saya save ini, kalau saya pikir kalau tadi ke uka-uka sih kayaknya karena ini udah termasuk nomor pilihan di kala saya butuh ya, dan mereka juga sewaktu-waktu membutuhkan saya, ya kayaknya sih enggak juga. Cuman ya persoalannya yaitu, jadi saya sendiri merasakan saya juga malas bukan 100 orang lain gitu loh. Dan memang gini Pak Lurah, karena kan namanya juga sosial media. Ini teman-teman perlu digarisbawahi ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kita namanya juga bersosial media. Kalau yang namanya bersosial media, bersosialisasi, harus adil dong. Ada feedback, ada obrolan. Jadi, ibaratnya gini, ulurkan tangan kita dulu, maka orang akan menerima pertemanan kita. Artinya, ya mungkin tadi dosanya Pak Lurah udah tahu lah. Pak Lurahnya aja males, ya mungkin dibalas lagi sama orang lain. Nah, sekarang udah ketemu titik terangnya. Coba deh. Ya, coba deh Pak Lurah misalnya lebih sekarang. Saya akan ganti malas dengan lebih rajin. Buka status, wih banyak yang update. Komenin deh semuanya, maka nanti mereka akan komen Ini balik. saya cek orang yang udah update status ini yang belum saya buka nggak tahu berapa ratus ini. Nah, Jadi itu saya Pak. juga malas kalau udah numpuk ini ya, buka status orang Nah, ini. cobain nanti Pak Lurah setiap pagi ada waktu luang, misalnya 10 menit, untuk mau berinteraksi ngomenan status batur. Itu aja dulu. Siap. Ya, jadi luangin waktu tujuannya untuk membangun interaksi. Insya Allah mereka nanti akan komen balik lah. Siap. Gitu. Karena sebenarnya itu ikannya udah pada masuk kolam semua tuh kalau Pak Lurah tinggal ngekalin untuk jaringnya aja itu udah keren banget. Iya. Oke. Oke, mungkin gitu ya Pak Lurah. Teman-teman yang lain, ini udah waktunya udah habis nih. Gak ada ya? Oke, Bapak Ibu Abang semua. sebentar tanya. Siap. Silakan Bu Susan. Ini saya bangga. Apa kalau Sebentar ya Bu Susan. Si Abah sangat bangga iya. dan senang sekali, sangat bangga dan senang sekali. Kenapa? Karena hari ini sebenarnya kebanyakan yang lebih aktif untuk ngobrol pagi, ngopi pagi, itu teman-teman yang dalam kondisi sinyal susah sebenarnya kebanyakan. Pak Lurah pun kadang kalau nggak ada wifi, saya yakin Pak Lurah udah nggak bisa bernapas dengan sinyal.
Pak Lurah. Terus Bu Ira, Pak Muji, Bu Desi. Ini pasukan dari Lampung, saya kira, saya yakin Bu Yani. Saya yakin pasukan dari Lampung ini susah banget untuk sinyal. Ya, tapi alhamdulillah, siapa senang banget. Teman-teman yang lebih aktif ketimbang mereka-mereka yang hari ini pada tinggal di kota. Kita lihat pada nggak nongol kalau pagi-pagi gitu ya. Ini adalah satu bukti bahwa kita serius di bisnis ini. Terima kasih. Silakan Bu Susan. Terakhir nih, penyampaian terakhir. Iya, kalau kita posting di grup, misalnya kita punya grup nih di Facebook, bikin grup Nespi. Kita efektifnya itu posting di beranda atau di story-nya ya, Bah? Karena selama ini posting di beranda itu sedikit interaksinya atau yang melihat. Tapi kalau di story-nya itu bisa ratusan yang melihat. Oke. Ini Kalau khusus di untuk grup, kalau di grup itu kan istilahnya grup ini adalah memang wilayahnya untuk jualan. Apalagi kalau grup kita namanya produk gitu kan. Jadi tapi kalau grup pun teman-teman lebih bagus bikin grup yang keyword atau yang kata kunci. Contoh kalau Nespi, coba deh dicari lebih banyak orang yang nyari Nespi atau lebih banyak orang yang nyari obat keputihan. Kalau misalnya lebih banyak orang yang nyari obat keputihan, Bu Susan bisa bikin grupnya Nespi untuk solusi keputihan atau Nespi obat keputihan herbal. Itu bisa seperti itu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi lebih bagus posting di berandanya atau di story-nya, ajar dua-duanya, nggak apa-apa. Tapi kuncinya kalau grup anggotanya belum lebih daripada 1.000 atau 2.000 orang, jangan terlalu banyak pasang jualan. Tapi banyakin di sana informasi-informasi yang bermanfaat tentang masalah Nespi. Contoh nih Bu Susan, grupnya masih 300 orangan. Bu Susan jangan terlalu banyak posting jual produk, tapi ngajakin orang untuk sehat masalah kewanitaan. Misalnya cara menyembuhkan keputihan secara alami gitu kan. Terus cara menghilangkan bau di organ kewanitaan segala macam. Itu semuanya di mana Pak nyarinya? Banyak di Google juga. Share-share di sana. Kali-kali boleh dong dengan SP, kali-kali. Jelas ya. Jadi kebanyakan kalau grupnya belum lewat daripada 1.000 orang. Tapi kalau grupnya Bu Susan sudah lewat 1.000 orang, nanti akan makin banyak orang pada posting sendiri. Dan tips si Abah untuk grup di awal jangan dikunci. Jadi grupnya kalau di awal, biarkan orang pada posting jualan segala macam pun di sana biarkan. Biar nanti grupnya gede sendiri. Kalau sudah ada 3.000 orang, barulah grupnya dikunci, hanya admin yang boleh posting. Gitu, Bu. Jelas ya? Oke. Bapak Ibu, teman-teman semua, karena waktu sudah habis, kita akhiri dengan yang namanya foto. Oke, siapa? Gak punya produk? Ini di tempat yang lain ini. Lagi di kantor yang jauh ini, bukan di rumah. Ini siapa sebenarnya ya? Oke, silakan tampilkan fotonya. Bu Susan, halo monitor. Ini Bu Susan sinyalnya susah juga nih. Oke ya, gak apa-apa deh. Yuk, tampilkan fotonya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang mau berfoto. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah mau mengikuti ngopi pagi. Ini adalah jembatan semangat. Ini adalah ajang semangat kita, menampilkan semangat kita. Karena kalau semangat kita di pagi hari, maka aktivitas seharian akan semangat dan hasilnya akan bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kesehatan untuk kita semua dan kita saya mohon doanya ya untuk tadi di grup juga untuk ada info bahwasannya salah satu tim distributor HWI yang sering kali aktif ngopi pagi ya, namanya Bu Homidah, dari Brebes. Beliau ini lagi diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi sakit dan mau operasi untuk hari ini operasinya. Mudah-mudahan kita doakan beliau operasinya lancar dan cepat kembali pulih untuk cepat lagi bisa ikut ngopi pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita semua dan kesehatan untuk ibu bapak semuanya sekeluarga dan mempermudah jalan kita untuk sukses di bisnis HWI. Amin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari siapa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.